sebelumnya untuk ini ketutup, saya agak biasa ini ya. Ketutupan itu. Bunganya. Mohon maaf saya duduk ya. Kalau Bunganya bisa digeser. Udah bisa. Oh iya. Oke guys, baik. Jadi kalau mendengar Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya ini sebetulnya 3 tahun yang lalu ya, saya tuh datang ke sini waktu SMPB ya, untuk dari mahasiswa baru. Kemudian pilihan pertamanya sih untuk desain grafis, pilihan keduanya ya yang di Jakarta, desain grafis juga ada di Jakarta. Sayangnya nggak dapat karena di sini ternyata banyak sekali peminatnya. Kayaknya nomor 1 tuh ya untuk desain grafisnya. Alhamdulillah masih masuk vokasi juga walaupun di Politeknik di Jakarta, dan itu satu-satunya anak saya dari 3 yang masuk vokasi, yang 2 laginya masuk S1 ya, nah seperti itu. Mengikuti bapaknya, kan bapaknya juga kan dari D3 dulu ya, di Diploma 3 di Politeknik Manufaktur. Nah jadi saya kira fakultas vokasi ini yang di UB cukup baik ya untuk dukungan rektornya. Tadi saya dengar ada mempersiapkan pembangunan gedung 100 miliar, itu merupakan salah satu perhatian yang cukup baik ya dari perguruan tinggi. Saya kira mudah-mudahan semua fakultas vokasi atau program vokasi yang dari perguruan tinggi di Indonesia itu mendapatkan perhatian yang sama. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kebijakan kementerian yang baru. Jadi Bapak Ibu, nama kementerian sekarang adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Jadi kita sebagai insan perguruan tinggi tentunya masuknya ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, karena itu ada pendidikan tingginya. Nah, kalau kita lihat struktur organisasinya ini, mohon maaf kalau saya ngambil langsung dari ya Permendikti Saintek nomor 1 tahun 2024. Jadi di akhir tahun lalu itu diterbitkan ya Perpres untuk pendirian kementerian kita ya, Perpres 189 tahun 2024. Di dalamnya ada nama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Nah, di dalam Perpres tersebut organisasi untuk Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi itu disusun sampai kepada level eselon 1. Nah, ini yang saya tampilkan adalah untuk organisasi secara penuh di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Jadi kita nanti akan mengacu ke struktur organisasi ini. Maksudnya apa? Kita perlu tahu ya kepada siapa nanti kita berkomunikasi terkait dengan hal-hal yang memang kita lakukan ya, program-program. Karena dulu perbedaannya ketika di Kemendikbud-Ristek itu ada Dirjen Pendidikan Tinggi, ada Dirjen Pendidikan Vokasi. Maka ketika kita mengurus masalah kelembagaan misalnya mau mengajukan prodi baru segala macam, itu ke Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dulu. Kalau kita mengurus mungkin ya masalah kepakatan dan sebagainya, itu masih ada di Dikti dan sebagainya, masih ada campur. Nah, dari situ kita bisa nah sekarang kementeriannya itu dijadikan satu, artinya tidak ada lagi Direktorat Jenderal khusus untuk pendidikan vokasi. Sempat memang itu kami tanyakan kepada Pak Menteri ya pada kesempatan bertemu dan berdiskusi, Pak, dulu ada pendidikan tinggi vokasi, sekarang gimana ya posisinya? Nah, jadi dalam kepengurusan yang baru kata Pak Satrio itu akan digabung. Ya, jadi pendidikan tinggi semua pengelolaan dijadikan satu, misalnya untuk lembaga ya satu direktur, untuk Delmawat satu direktur, untuk sumber daya satu direktur.
Dan jadi semuanya dikelola oleh satu direktorat, tidak lagi dipisahkan dengan dua dirjen ya, dalam satu direktorat. Dirjennya ya dirjen lebih tinggi. Jadi organisasi yang lama itu sudah diganti dan diganti dengan organisasi yang baru. Jadi pertanyaan saya maksudnya, Pak, bagaimana kalau porsi pendidikan tinggi Voksi kita yakinkan tidak hilang? Maksudnya kan kita dulu khawatir juga kan tiba-tiba program-program jadi akhirnya tertelan oleh perguruan tinggi besar yang relatif perguruan tinggi aktif itu sudah lebih besar ya, baik dari segi size mahasiswanya ataupun mungkin size dari kelembagaan. Sementara sebagian program studi itu bagian dari perguruan tinggi yang besar yang kadang-kadang program-program itu masih suka saya sebut ya kalah bersaing ya, saya menyebut itu di depan Pak Menteri. Ya kalau begitu nanti akan ada semacam pembagian liga kalau dalam berbagai kesempatan, misalnya ada bantuan A, bantuan B, program A, program B, maka ada porsi untuk pendidikan tinggi vokasi. Jadi tidak istilahnya tidak ditanggung bebaskan, tapi ada porsi-porsi itu. Nah, memang akhirnya setelah saya lihat sumber anggaran yang ada di kementerian, terutama yang ada di Direktorat Kelembagaan, juga saya sempat melihat yang di Direktorat Belmawa dan juga sumber daya, itu ada porsi-porsi anggaran khusus untuk vokasi. Contoh uji kompetensi mahasiswa itu kan tidak pernah ada di program IT, adanya di program vokasi itu ada, tetap diporsikan ada di Direktorat Belmawa. Di situ kalau masalah ada sekitar target 15.000 mahasiswa dengan anggaran sekitar mungkin 15 miliaran gitu untuk kegiatan sertifikasi kompetensi mahasiswa yang tentunya untuk pendidikan vokasi. Kemudian kalau di kelembagaan ini ya kami menyusun struktur organisasinya, ada yang mengurus khusus untuk penataan kelembagaan pendidikan tinggi vokasi. Yang paling banyak itu adalah di pengembangan dan penataan. Kalau pengembangan itu misalnya perizinan prodi, ya, terus juga perizinan dari perguruan tinggi dan sebagainya. Nah, kemudian penataan ada penggabungan dan sebagainya, itu kita lebih luas. Artinya memang kebijakannya seperti itu. Kenapa? Ternyata setelah saya dalami, Pak Satrio menyatakan, Pak Menteri, ya, pendidikan tinggi vokasi dan akademik itu bukan pendidikan yang berbeda, sama-sama pendidikan tinggi dalam arti levelnya disebut seperti itu. Karakternya bisa berbeda, tapi levelnya sama, sehingga tidak ada dikotomi antara pendidikan akademik dan pendidikan tinggi vokasi. Maksudnya, beliau ingin agar dua-duanya itu sama-sama diberi penghargaan yang setara. Dan demikian maka kita harap dalam proses pengelolaannya pun nanti kita bisa disetarakan. Nah, artinya memang dalam perjalanannya kita perlu mengawal dengan komunikasi-komunikasi yang lebih lanjut gitu kan, dan cuma di awal ya. Tentunya kalau udah lanjut ternyata harus bersaing bebas ya. Contoh yang kemarin seperti bilang, kita bicara ranking. Kalau kita bicara ranking itu udah pasti yang 1, 2, 3 itu lagi, karena memang yang bawah ini lama gitu menjadi. Akhirnya yang jadi fokus bukan lagi ranking, tapi lebih kepada kualitas proses keunikan dan sebagainya. Setiap perguruan tinggi, setiap program studi itu punya keunikan. Nah, keunikan itulah yang akan dinilai sebagai sebuah prestasi. Baik, saya kembali di sini kita melihat bahwa kementerian kita ini punya satu menteri dan dua wamen. Wakil menterinya ada dua, yang satu wakil menteri Pak Fauzan namanya, yang kedua wakil menteri Ibu Stella. Nah, wakil menteri ini kalau dari segi pembagian tugas pokoknya itu ya saya nggak mendapatkan penyampaian resminya, tapi Pak Fauzan ini akan fokus ke bidang pendidikan tinggi dan bidang riset pengembangan. Kemudian untuk Bu Stella dia fokus pada sains dan teknologi. Ya, makanya Bu Stella kesana kemarin dia lebih banyak berbicara tentang sains dan teknologi. Kemudian ada Inspektorat Jenderal. Nah, Inspektorat Jenderal ini kita punya 3 inspektur. Inspektur 1, Inspektur 2, dan Inspektur Investigasi.
Inspektur 1 itu yang membidangi pendidikan tinggi. Ya, jadi kalau urusan-urusan tentang pendidikan tinggi nanti urusannya dengan Inspektur 1. Inspektur 2 itu dengan Risbang dan Sains dan Teknologi. Jadi khusus untuk pendidikan tinggi itu 1 inspektur, untuk 2 direktur jenderal ini itu 1 inspektur lagi. Kalau inspektur investigasi itu kalau ada masalah, ada kasus khusus. Nah, kemudian di Sekretariat Jenderal itu ada Biro Perencanaan dan Kerjasama. Jadi kalau dulu kan ada Biro Perencanaan, ada BKHM. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sering berinteraksi dengan pusat, ada namanya Biro Perencanaan terpisah, ada Biro Kerjasama sendiri. Biro BKH itu Biro Kerjasama Hubungan Masyarakat. Nah, ini digabung di Biro Perencanaan dan Kerjasama. Kemudian yang nomor 2 di bawah Sekretariat Jenderal itu, mohon maaf saya di bawah Sekretariat Jenderal itu ada Biro Keuangan dan BMN. Ya. Kemudian ada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Jadi Biro SDM, jadi ini masalah SDM misalnya, ya, ada namanya Biro Sumber Daya. Kemudian masalah organisasi, kalau dulu ada Biro Kotama. Nah, ini masalah organisasi ke Biro Organisasi dan Sumber Daya. Kemudian ada Biro Hukum, sehingga sama, dan ada Biro Umum, ya, yang mengelola kepengurusan rumah tangga di kementerian. Nah, 2 pusat, ada pusat data Pusdatin, ya, ini yang mengelola PDIT. Kemudian ada pusat pembiayaan, nah, ini yang KIP kuliah. Jadi pusat ini mengelola KIP kuliah dan sebagainya. Kemudian di direktoratnya itu ada 3 direktorat. Ya, yang pertama, di dirjennya, salah satunya ada 3 direktorat jenderal. Yang pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kemudian yang kedua dari Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan. Kemudian yang ketiga Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi. Nah, kita ada di mana? Nah, kita itu maksudnya program vokasi, pendidikan tinggi vokasi, dan secara umum kita ada di 2 direktorat jenderal. Yang pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, jelas ada kelembagaan di situ direkturnya. Kemudian ada kelembagaan, ada bidang bawah, ada sumber daya. Ya, jadi program-program terkait kelembagaan, program-program terkait bidang bawah, dan juga sumber daya ada di IT. Nah, untuk risetnya ada di Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan. Jadi kalau kemarin ada misalnya Mencipan, kemudian ada penelitian dan pengabdian masyarakat, ya, ada insentif publikasi dan juga insentif hak intelektual, ada program-program penelitian, itu adanya di Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan. Sementara yang kurang langsung terkait di pendidikan tinggi adalah Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi. Nah, tapi di Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi ada program penyiapan guru di APTK. Ada di programnya. Nah, ini yang mengelola Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi. Nah, ketiga direktorat ini hanya punya masing-masing 3 direktur. Ya. Dengan demikian maka tentunya kita nanti perlu mengetahui agar nanti ketika kita ada keperluan berkomunikasi dengan pusat itu kita tahu kepada siapa unit yang memang perlu untuk kita datangi atau kita komunikasikan. Nah, ini sebetulnya agak panjang dan banyak juga, namun saya kira kita tidak perlu membahas satu persatu. Ada beberapa hal yang prinsip menurut saya perlu kita sama-sama bahas dan kayaknya sih perlu diskusi lebih panjang. Selain dari positioning pendidikan vokasi tadi ya sudah jelas bahwa kita menjadi satu, kemudian program-program tapi dialokasikan tetap, ya. Dan itu perlu pengawalan kita semua, ya, termasuk dari forum ini. Jadi forum itu menurut saya sih tidak salah kalau misalnya minta beraudiensi dengan Pak Menteri misalnya, atau dengan Pak Dirjen ya, sebagai forum tentunya, ya, untuk menyampaikan berbagai usulan program tentang apa itu program-program yang dilakukan oleh forum pendidikan vokasi. Artinya proses pengawalan itu lebih banyak kepada bagaimana kita bisa mengkomunikasikan program-program kita pada pimpinan di kementerian, sehingga tidak lantas nanti beberapa hal yang penting ketinggalan gitu, ya, kita. Jadi kalau tadi disampaikan Pak
Profesor bahwa saya ada di sana itu sendirian Pak ya. Yang lain itu para profesor dari perguruan tinggi akademik ya. Jadi salah satu kadang-kadang kurang kuat ya kalau didukung oleh forum ya, oleh Pak Profesor berarti silakan kalau mau beraudiensi dengan Pak Dirjen ya, itu dikomunikasikan. Saya kira harusnya bisa dialokasikan. Bagi Pak Menteri saat ini lebih terbuka, kemarin menerima majelis rektor, kemudian forum rektor, forum politeknik. Nah kelihatannya forum pendidikan informasi ini belum, atau sudah belum boleh nanti melalui ketuanya ya mengusulkan, mudah-mudahan karena semakin ini semakin sibuk. Waktu itu kemarin pada berhasil karena di awal-awal kan belum sibuk ya. Sini semakin padat. Jadi sebelum semakin padat ya monggo kita minta mudah-mudahan bisa berjumpa ya dengan Pak Menteri atau mungkin dengan Pak Sekjen atau mungkin dengan Pak Dirjen. Nah ini ada beberapa hal yang jelas saya kira ini informasi umum asal kita. Jadi referensi kita untuk mengembangkan program termasuk Rensa dan sebagainya ini ada Astra Cita. Kemudian dari Astra Cita ini kalau kita identifikasi untuk Dirjen Dikti ya, atau pendidikan tinggi itu maksudnya Astra Cita nomor 4. Untuk Risbak itu di 2 ya dan 5 ya, kemudian Saintek itu di 5. Nanti kita bisa lihat. Jadi kalau kita membangun konsep ke depan segala macam dengan pemerintahan yang baru, kita kelihatannya perlu mereferensikan ke misi Cita ya, yang dikeluarkan oleh pemerintahan yang baru. Kemudian ada Quick ya, 8 program terbaik cepat. Nanti bisa di-share 8 program terbaik cepat itu apa, kita ambil yang relatif relevan dengan kita. Ada nomor 3 ya, yang dikawal oleh Dirjen Risbak dan Dikti, nomor 4 oleh Dirjen Saintek, dan ada 17 program prioritas. Jadi ada 3 hal. Yang pertama Astra Cita, 2 Quick, 3 17 program prioritas. Ini pegangan kita. Ketika kita ingin mengembangkan, mungkin kalau nanti ada raker di sini kita bisa bahas kaitannya apa sih program-program kita dengan Astra Cita, Quick, program prioritas. Karena begini, ketika program kita selaras dengan pimpinan pemerintah pusat bahkan presiden, maka kedepannya untuk dukungan pendanaan ya terutama itu tidak akan sulit ya. Karena berbagai program itu tentunya akan langsung ditemakan terkait dengan ketiga hal yang ada. Kemudian ini paradigma baru. Jadi di konsep perguruan tinggi pendidikan tinggi yang memang diusung oleh peneliti Saintek itu adalah bagaimana connectivity Saintek atau program-program kita itu memiliki kontribusi kepada siapa? Kepada masyarakat, kepada pembangunan ekonomi. Jadi yang dilihat adalah dampak. Kalau dulu kita dalam melaksanakan pendidikan tinggi ini, saya kasih konsep yang ini adalah adanya tridharma perguruan tinggi itu menghasilkan pendidikan tinggi ya, di mana kita menjalankan penelitian, pengabdian masyarakat dan pembelajaran dalam satu lingkup pendidikan tinggi. Di situ kita perlu memperhatikan akses ya. Yang pertama akses, artinya apa, bagaimana masyarakat dapat masuk ke perguruan tinggi kita tanpa terhalang oleh misalnya biaya atau misalnya jarak atau misalnya fasilitas dan lain-lain. Kemudian mutu dan relevansi. Mutu ya justru kualitas yang kita jaga, dan relevansi tentunya keterkaitannya dengan dunia kerja yang akan dia masuki. Nah yang sekarang itu konsepnya tidak langsung kepada tridharmanya. Tridharma tidak hilang kalau tapi masuk ke dalam tugas tanggung jawab ya perguruan tinggi ya. Kemudian yang menjadi penggeraknya adalah pendidikan tinggi sebagai penghasil lulusan, kemudian penelitian dan pengembangan sebagai penghasil solusi dari berbagai masalah, dan sains dan teknologi sebagai sumber ilmu bagi pendidikan tinggi dan penelitian. Nah di sini ada tambahan bahwa semua program yang kita canangkan itu harus memiliki dampak. Apa itu dampak? Dampak itu adalah apa yang memang bisa terasa manfaatnya, ya.
ketika berbagai program tadi tidak punya dampak, maka itu juga harus kita geser agar menjadi program yang lebih berdampak. Jadi misalnya kita dikasih dana sekian, terus bangun gedung, bangun fasilitas sarana prasarana. Bagaimana dampak yang bisa dihasilkan dari sarana prasarana yang kita? Nah itu yang harus kita identifikasi. Dampak itu yang luas ya buat masyarakat bisa, ya buat mahasiswa kita bisa karena dia ada di lulusan yang akan berdampak kepada masyarakat. Sehingga akhirnya nanti kita harapkan bahwa kontribusi pendidikan tinggi itu kepada pembangunan sosial politik dan ekonomi bagi masyarakat. Nah, ini tentunya selaras dengan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Ini merupakan satu paradigma baru yang dikembangkan dan kita sebut sebagai paradigma transformasional. Nanti ke depan ini dalam proses untuk bahwa Mendikbud Ristek itu perlu membangun atau menyusun Rensa baru, dan nanti Rensa ini akan jadi pegangan ya Bapak Ibu untuk bisa menjalankan program itu begitu. Dan saya kira pengembangan konsep tadi ya bagaimana bisa berdampak kepada masyarakat dan juga industri dan ini buat pembangunan di Indonesia. Nah, ini program prioritas kemudian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Dan kalau lihat di sini, ini untuk yang pendidikan tinggi itu akses pendidikan tinggi yang bermutu, relevan dan berdampak. Ini tekniknya ekonomi ya, tidak aksesnya ada mutunya, ada relevan dan berdampak. Nah, tentunya kalau di RICI ada perluasan akses yang pendidikan tinggi, ini lebih kepada bagaimana kita meningkatkan APK, terutama juga bagi mahasiswa kurang mampu dan daerah-daerah tidak tinggi. Kemudian peningkatan inovasi, pembelajaran dan kemahasiswaan, pengembangan kelembagaan dan kemudian peningkatan kualifikasi kompetensi sumber daya dan peningkatan sarana prasarana pendidikan. Nah ini nanti kemudian kalau kita breakdown, pada dasarnya saya yakin program-program yang akan dicanangkan dan sudah dicanangkan sebetulnya kita sudah sebagian jalankan, ya sudah sebagian kita jalankan atau bahkan sudah kita jalankan bertahun-tahun. Tinggal kita kemudian menata ulang kalau ada yang memang tidak relevan dan coba kita sesuaikan dengan tujuan arah program yang memang menjadi prioritas Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Nah ini saya masuk ke tugas fungsi Dirjen Pendidikan Tinggi ini, termasuk saya mau menyampaikan positioning vokasi. Jadi dalam Permendikbud Saintek dan juga Perpres nomor 189, nah di diktinya itu sendiri sudah dimasukkan bahwa fungsinya itu melaksanakan ya perumusan kebijakan bidang pendidikan tinggi untuk vokasi dan pendidikan akademik. Jadi ada vokasinya, ada pendidikan akademik. Jadi di situ masuk dalam tupoksi dari Dirjen Dikti. Kemudian pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi selain perumusan tentunya pelaksanaan. Kemudian pelaksanaan kebijakan pembinaan kompetensi vokasional. Ya dosen vokasi ini saya juga belum menangkap secara penuh kenapa untuk yang C khusus vokasi. Pembinaan kompetensi vokasional dosen vokasi, tenaga pendidikan vokasi pada pendidikan tinggi vokasi. Nah ini kan apakah pendidikan akademik tidak perlu dan sebagainya, ini pertanyaan yang implementasi programnya nanti kita coba jalani atau kita dalami ke depan. Yang jelas di sini sudah ada ya perhatian khusus ya dari Kementerian bahwa untuk pendidikan inklusi itu mendapatkan porsi dari porsi dan porsi. Kemudian yang terkait vokasi juga MD ya. Jadi itu didorong untuk dapat melaksanakan program-program yang mendukung kemitraan dan penyelarasan pendidikan tinggi vokasi dengan budi atau dunia usaha dan industri. Ya, kalau yang E itu perizinan secara lazim, rutin dan ada di dikti, ada di akademik dan vokasi, kemudian penjaminan itu pemantauan, analisis dan evaluasi sekaligus. Nah, ini Bapak Ibu positioning dari pendidikan vokasi kita itu sebetulnya sudah masuk ke dalam tupoksi. Artinya tupoksi itu berarti kan harus yang dijalankan masuk ke dalam program-program. Memang kita harapkan tupoksi ini nggak sekedar permen tapi juga masuk betul-betul ke dalam program. Nah itulah saya insya Allah juga ikut mengawal ya dalam kesempatan program bisa ke dalam
pembicaraan, kemudian nanti kita akan sama-sama ya, ini kita butuh kontribusi Bapak dan Ibu sekalian dalam implementasi. Saya kira itu, kalau saya kira ini bisa dilihat lagi ya nanti, karena tadi sudah sempat saya jelaskan secara detail. Di sini tadi satu hal lagi ya yang perlu disampaikan. Pak Menteri itu akhirnya berbicara bukan bahwa perguruan tinggi itu memiliki ranking, tapi perguruan tinggi itu mampu menunjukkan keunikannya. Nah berarti kita dari sisi turunan masing-masing fakultas mampu memunculkan keunikannya, termasuk fakultas vokasi. Keunikannya apa? Yang justru itu yang menunjukkan keunggulan. Jadi kalau bicara masalah teknologi apa misalnya, itu adanya di Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, karena dia yang paling unggul di situ dan sebagainya. Nah, kalau kita mengejar keunggulan tidak akan sesulit kalau kita mengejar ranking, karena kalau mengejar ranking itu soalnya jauh lebih besar, parameternya lebih kompleks. Nah, seperti itu. Jadi saya kira nanti mudah-mudahan apa yang saya sampaikan